Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanadia Fairuz dengan NPM 4523210-128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS pengolahan citra saya. Pertama di sini kita harus menghitung parameter dari NIM kita sendiri. Di sini N-nya itu diminta dari digit terakhir pada NPM yang yaitu digit terakhir NPM saya itu adalah 8, jadi N-nya itu sama dengan 8. Lalu M-nya itu digit sebelum terakhir yaitu 2. Lalu di sini ada Gaussian Canal satunya itu atau N kali N-nya itu di sini adalah 8 kali 8. Lalu ada Gaussian Canal 2-nya itu N ditambah 3 atau 8 tambah 3 itu sama dengan 11. Jadi di sini Canal 2-nya itu adalah 11 kali 11. Lalu di sini ada sudut rotasinya itu sama dengan 80 derajat dari N dikali 10 atau 8 dikali 10. Lalu di sini ada threshold atau T-nya itu sama dengan 140 dari 100 ditambah N dikali 5 yang hasilnya itu adalah 140. Lalu di sini ada penggunaan AI. AI yang saya gunakan itu adalah cloud, dan di sini ada kontribusi saya 60% dari penyesuaian parameter NPM, foto, penjelasan, dan validasi outputnya. Lalu di sini ada kontribusi AI-nya itu sebanyak 40% dari kerangka kode dan logika utamanya. Pertama di sini kita harus import library dan load gambarnya. Di sini saya menggunakan import numpy snp, di sini saya menggunakan import image, import matplotlib, import math. Nah, di sini ada n-nya itu 98, m-nya itu 2. Seperti yang sebelumnya saya sudah beritahu. Lalu selanjutnya di sini kita harus mengupload citranya. Di sini saya menggunakan foto wajah saya sendiri dan foto objeknya itu yang saya foto sendiri. Nah, di sini setelah diupload, dia menghasilkan foto wajah saya sendiri, dan di sini ada foto objeknya itu saya menggunakan buah strawberry yang saya foto sendiri. Nah, ukuran foto wajahnya ini yaitu 400 sama 400, ukuran foto objeknya itu juga sama, 400 dan 400. Lalu selanjutnya di sini ada bagian satu yaitu implementasi konvolusi dan filter spasial mandiri. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mengurangi noise pada citra menggunakan Gaussian filtering dilakukan sebanyak dua, menggunakan kernel berukuran 8 kali 8 dan 11 kali 11. Gaussian filtering ini bekerja dengan menggunakan eh, menghaluskan intensitas pikselnya itu sehingga noise-nya itu berkurang, namun bentuk objeknya itu tetap dipertahankan. Nah, outputnya di sini itu kita menggunakan citra aslinya itu grayscale. Di sini ada menggunakan kernel n sama dengan 8 dan kernel n ditambah 3 itu 11. Nah, di sini ada filter Sobel Edge Detection atau tepi wajahnya itu. Jadi ini menghasilkan bagian satunya itu menghasilkan ini ada grayscale, kernel 8 kali 8, kernel 11 kali 11, dan di sini ada filter untuk tepi wajahnya. Lalu selanjutnya di sini ada operasi geometrik dan interpolasi bilinear. Nah, pada tahap ini, citra ini diputar sebesar 80 derajat menggunakan metode bilinear interpolation. Metode ini itu untuk menghitung nilai piksel barunya itu berdasarkan 4 piksel tetangganya sehingga hasil rotasinya itu menjadi lebih halus dan mengurangi efek pecah atau bergerigi pada gambarnya. Nah, bisa dilihat dari outputnya ini. Di sini sebelumnya ada foto wajah citra asli saya yang sebelum diputar. Lanjutnya di sini setelah rotasi 80 derajat dengan menggunakan backward mapping dan bilinear interpolation, lalu agak kegeser sedikit dari foto aslinya. Selanjutnya di sini ada penapisan kawasan frekuensi atau FFT. Nah, pada bagian ini untuk mengubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi menggunakan Phase Fourier Transformer atau FFT. Nah, setelah itu diterapkan Butterworth High Pass Filter untuk mengurangi komponen frekuensi rendahnya itu dan mempertahankan frekuensi tingginya. Nah, di sini bagian tepinya dan detail citranya itu menjadi lebih jelas. Nah, berikut di sini adalah outputnya. Jadi pertama di sini ada citra aslinya, lalu di sini memakai skala logaritmik, dan di sini adalah hasil dari frekuensi tinggi atau tepi wajahnya. Selanjutnya, di sini ada bagian morfologi dan analisis geometri citra binarnya. Nah, pada bab ini kita menggunakan proses thresholding
Menggunakan nilai threshold tadi sebelumnya itu adalah 140 dan pikselnya ini memiliki intensitas lebih besar dari 140 akan mengubah em, ji- akan diubah menjadi putih atau satu, sedangkan piksel yang kurang atau sama dengan 140 akan menjadi hitam atau nol. Nah, pada proses ini mengubah citra grayscale itu menjadi citra biner. Nah, selanjutnya outputnya itu berupa, nah di sini itu ada citra grayscale object, lalu di sini ada citra biner thresholdnya itu sama dengan 80, setelah di closing dan di centroid, nah di sini adalah hasilnya. Nah, tanda sila X ini tuh diplot tepat di centroid objeknya. Selanjutnya, di sini ada binarisasi thresholding dan operasi dasar morfologinya. Nah, pada bagian ini, kita menerapkan operasi morfologi berupa erosi dan dilasi pada citra binernya. Erosi ini digunakan untuk menghilangkan noise kecil dan mengecilkan objek, lalu dilasi ini digunakan untuk memperbesar objek dan menutup celah-celah kecil pada objeknya. Outputnya itu berupa citra hasil erosi dan dilasi. Dan di sini ada citra biner aslinya dengan threshold 140, di sini ada hasil erosinya, yaitu objeknya ini menjadi menyusut. Lalu di sini ada hasil dilasi, objeknya itu menjadi melebar. Lalu selanjutnya di sini ada analisis struktur objek dengan opening dan closing. Nah, pada tahap ini kita menggunakan operasi lanjutan dari opening, yaitu erosi dilanjutkan dilasi, digunakan untuk menghilangkan objek-objek kecil atau noise. Lalu selanjutnya ada closing, dilasi dilanjutkan erosi, digunakan untuk menutup lubang kecil atau celah pada objeknya. Lalu di sini ada outputnya itu berupa citranya lebih bersih dengan noise berkurang dan bentuk objek itu menjadi lebih utuh. Nah, di sini ada citra biner aslinya itu threshold sama dengan 140. Lalu setelah closing, lubang dalam objeknya ini mulai tertutup, bisa dilihat. Lalu selanjutnya di sini ada setelah opening, noise kecilnya itu di luar objek itu semakin menghilang. Bisa dilihat jadi hitam semua. Lalu selanjutnya di sini ada ekstraksi tepi objek biner 8 ketetanggaan. Nah, pada tahap ini kita melakukan ekstraksi boundary extraction menggunakan metode 8. Nah, proses ini bertujuan untuk mendeteksi piksel-piksel yang berada di tepi objek sehingga hanya bagian batas objek yang ditampilkan. Nah, outputnya itu hanya menampilkan garis batas atau outline dari objek, sedangkan bagian dalam objeknya itu tidak ditampilkan. Nah, ini di sini adalah citra biner setelah closing sebelum ekstraksi tepi. Nah, di sini adalah hasil ekstraksi tepi dengan metode objek biner 8 ketetanggaan. Di sini hanya menampilkan tepinya saja. Nah, foto objeknya itu menjadi memudar. Selanjutnya, di sini ada perhitungan fitur geometri luas dan perimeter. Nah, pada bagian ini kita hanya menghitung karakteristik bentuk objeknya, yaitu area, yaitu jumlah piksel yang membentuk objek, perimeter, yaitu jumlah piksel yang membentuk batas objek, dan compactness, yaitu ukuran menunjukkan tingkat kekompakan bentuk objek berdasarkan nilai area dan perimeter. Nah, parameter-parameter ini digunakan untuk analisis bentuk atau membandingkan karakteristik antar objeknya. Output numeriknya itu berupa area, perimeter, compactness. Nah, nilai tersebut itu menjadi hasil akhir dari proses pengolahan citra dan dapat digunakan sebagai dasar analisis objeknya. Nah, di sini hasil outputnya itu adalah citra biner objek setelah closing, dan di sini adalah citra tepi dari hasil bagian sebelumnya, yaitu yang pada bagian 7 ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa luas E dihitung dari total piksel bernilai 1 pada citra biner, perimeter dihitung dari total piksel pada piksel tepi dari hasil bagian sebelumnya, dan compactness itu dihitung dari indikator kebulatan bentuk objeknya. Nah, hasil analisis fiturnya ini, luas objek itu diketahui 35,454 piksel, perimeternya itu 11,644 piksel, compactness-nya itu 0,0033. Nah, satu itu sama dengan lingkaran sempurna, jika kurang dari satu tidak bulat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari UAS pengolahan citra yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.